Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel YouTube Bar TV. Kali ini Mimin mau berbagi cerita tentang sejarah kota Mojokerto. Nah, siapa di sini orang Mojokerto? Salam kenal ya dari MIMUT, Mimin Imut hehe. Bagaimana ceritanya? Yuk, langsung saja simak ulasan berikut ini. Mojokerto merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, tepatnya berada di sebelah barat daya kota Surabaya. Mojokerto pertama kali diresmikan sebagai kabupaten pada tanggal 9 Mei tahun 1923, menjadikannya wilayah tertua ke-10 di Provinsi Jawa Timur. Julukan kota Mojokerto adalah kota onde-onde, karena di sana ada salah satu jajanan terkenal onde-onde Boliem, yang telah berdiri sejak 1929. Sedangkan asal-usul nama Mojokerto, konon berasal dari nama pohon maja, yang tumbuh di salah satu desa di sana. Asal-usul nama Mojokerto. Mojokerto dulu disebut dengan nama Jepen. Nama Jepen muncul setelah adanya perjanjian Giyanti pada 1755. Perjanjian tersebut membagi wilayah Kesultanan Mataram menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Atas dasar pembagian tersebut, wilayah Jepen, Mojokerto, dan Wirosobo, sekarang Mojo Agung kemudian dipecah. Wilayah Jepen untuk Kasultanan Yogyakarta, sementara Wirosobo untuk Kasunanan Surakarta. Setelah itu, muncul perjanjian lain antara Sri Sultan Hamengkubuwono III, dari Kasultanan Yogyakarta dan Gubernur Inggris, Raffles. Melalui perjanjian itu, Sultan menyerahkan Jepen dan beberapa wilayah lainnya kepada Inggris. Karena Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta sempat bersatu untuk melawan Inggris, tetapi gagal, mereka lantas dihukum. Memecah kerajaan Mataram menjadi dua hukumannya adalah, Kasunanan Surakarta wajib menyerahkan daerah Wirosobo, Kedu, Pacitan, dan Blora kepada Inggris. Pada 1816, setelah Inggris hengkang dari Indonesia, masa pemerintahan kembali beralih ke Belanda. Pendukung Kamarudin Simanjuntak adu mulut dengan polisi di Bareskrim. Setelah Belanda berkuasa kembali, Wirosobo dan Jepen disatukan lagi ke dalam Kabupaten Jepen, yang kemudian berubah menjadi Mojokerto. Ada beberapa pendapat terkait perubahan nama Jepen menjadi Mojokerto. Salah satunya, ada yang beranggapan bahwa nama Jepen kurang cocok, karena berarti malas, sehingga diubah menjadi Mojokerto. Nama Mojokerto dipilih dimasukkan sebagai penyemangat kerja di berbagai bidang. Konon, nama Mojokerto berasal dari dua kata, yaitu, Mojo, yang merupakan nama pohon maja yang banyak tumbuh di salah satu desa di sana, dan Kerto, yang berasal dari kata Kerta Raharja, yang artinya tenteram. Sehingga Mojokerto dapat diartikan sebagai tempat tumbuhnya pohon maja yang tenteram. Perubahan nama Kabupaten Jepen menjadi Mojokerto disahkan melalui keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 12 September tahun 1838 nomor 14. Sejarah Mojokerto masa Majapahit. Menurut catatan sejarah, nama Mojokerto juga berhubungan dengan Kerajaan Majapahit, yang banyak meninggalkan benda-benda purbakala di wilayah ini. Mojokerto merupakan bekas ibu kota Kerajaan Majapahit, kerajaan besar di Nusantara yang berdiri antara abad ke-13 hingga abad ke-15. Menurut sumber sejarah, Mojokerto merupakan tempat pertama yang disinggahi oleh Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit, sewaktu melakukan perjalanan menuju Lumajang. Sebelum Raden Wijaya menginjakkan kaki di Mojokerto, daerah ini berbentuk padukuhan kecil, yang kemudian berkembang menjadi ibu kota Kerajaan Majapahit. Bukti keberadaan Kerajaan Majapahit di Mojokerto dapat terlihat dari beberapa situs yang masih eksis hingga saat ini. Pendukung Kamarudin Simanjuntak adu mulut dengan polisi di Bareskrim. Hampir di setiap sudut Mojokerto ditemukan beberapa peninggalan Kerajaan Majapahit. Salah satunya di Trowulan, terdapat benda-benda seperti pecahan tembikar, keramik, yoni, mata uang logam, sumur kuno, dan banyak candi. Sejarah, raja-raja, keruntuhan, dan peninggalan masa kolonial ketika Belanda menduduki Indonesia, diberlakukan sistem kultur stelsel atau tanam paksa.
Saat itu, Mojokerto yang masih masuk dalam Karesidenan Surabaya, merupakan pusat perkebunan tebu. Posisi Mojokerto, yang berada di aliran Sungai Brantas pun menjadikan tanahnya subur dan cocok dijadikan lahan pertanian atau perkebunan. Seiring berjalannya waktu, rakyat kolonial yang ada di Mojokerto mulai melakukan berbagai perubahan. Pada abad ke-19, mulai dibangun berbagai infrastruktur, seperti jembatan di Mojokerto. Pemerintah juga mendirikan fasilitas umum, yang difungsikan sebagai tempat hiburan, seperti bioskop, pasar malam, dan sebagainya. Pengawasan terhadap proses pembangunan perumahan dan kampung juga tidak lepas dari perhatian pemerintah. Setelah proses pembangunan selesai, pemukiman warga diatur oleh pemerintah, seperti pemberian sebuah garis batas, lewat buku pelajaran, Putin, doktrin, tujuannya adalah agar rumah warga tetap tertata dengan rapi, serta jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya juga tidak terlalu dekat. Akan tetapi, berdasarkan catatan para ahli, dengan dibangunnya infrastruktur di Mojokerto oleh bangsa Eropa tidak membuat kota ini berkembang dengan baik. Mojokerto tidak berkembang pesat seperti kota-kota tetangganya, seperti Surabaya, Malang, dan Madiun, yang berkembang menjadi kota besar. Candi-candi peninggalan Kerajaan Majapahit. Pembentukan pemerintah kota Mojokerto diresmikan sebagai kota lewat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 324 tahun 1918 tanggal 20 Juni tahun 1918. Kemudian, pada masa revolusi tahun 1945 sampai tahun 1950 pemerintah kota Mojokerto menjadi bagian dari Kabupaten Mojokerto, yang diperintah oleh Wakil Wali Kota. Lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Mojokerto menjadi daerah otonomi kota kecil. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1950, statusnya berubah menjadi kota praja berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1957, melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Tentang pemerintahan daerah, Mojokerto berubah menjadi pemerintah kota Mojokerto. Demikian singkat cerita tentang sejarah kota Mojokerto. Apabila ada salah kata atau ucap, mohon maaf dan terima kasih.